Halo guys, kenalin nama saya Brenda Kesarita, panggil saja Brenda supaya lebih akrab ya. NIM saya 211F10122. Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Agropuro Jember. Di dalam video ini, di sini saya akan meresum tentang film Tare Zaman Part. Nah, di film ini rilis pada tanggal 21 Desember 2007. Berasal dari negara India yang ditulis oleh Amol Gupte. Disutradari oleh Aamir Khan. Hasil karya produksi Aamir Khan Production memiliki durasi sekitar 2 jam 42 menit 32 detik. Nah, mengusung genre tentang film drama edukasi nih. Dan Insan Nadisore Awatsi, anak laki-laki berusia 8 tahun, duduk di kelas 3 SD dan menderita disleksia. Di kondisinya yang sekarang, dia belum bisa membaca dan menulis dengan benar. Tetapi di balik semuanya kekurangannya itu terdapat kelebihannya, yaitu memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang melukisnya dan imajinasinya. Dan untuk Ram Shankar Niku, dia adalah seorang guru pengganti mata pelajaran kesenian. Dia merupakan sosok yang ramah, tidak pernah marah, dan mengerti kondisi setiap peserta didik. Nah, untuk Nadisore Awatsi adalah ayah dari Insan. Dia merupakan sosok ayah yang ambisius, yang kompetitif, keras, kaku, dan dominan dalam mengambil keputusannya. Dan untuk Maya Awatsi adalah ibunya Isan, merupakan sosok yang sangat penyabar, terbalikan dari ayahnya, karena ibunya ini penuh kasih sayang dan hangat terhadap anak-anaknya dan patuh terhadap suaminya juga. Dan Yohan Awatsi adalah kakak dari Insan. Yohan merupakan seorang kakak yang sangat rajin, menurut, pintar, pandai bermain tenis juga, dan sangat sayang kepada Isan. Nah, Rajan Damondran adalah teman dari Isan. Dia sosok yang baik dan mau berteman dengan siapa saja. Dan dia adalah seorang anak yang cerdas dan sangat peduli terhadap Isan-san.
Nadi Sore Awatsi adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang, membenci sekolah dan pembelajarannya. Dia merasa semua mata pelajarannya itu sulit, jadi sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru dan teman-teman sekelasnya. Karena imajinasi, kreativitas, dan bakatnya dalam seni dan lukisan seringkali diabaikan juga dan tidak diperhatikan. Nah, ayahnya, Nadi Sore Awatsi, adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi. Dan ibunya, Maya Awatsi ini adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mendidik Ihsan anaknya. Karena kakak laki-laki Ihsan, yaitu Yohan Nadi Sore Awatsi, adalah murid teladan dan atlet yang sering membuat malu Ihsan atas prestasinya tersebut, yang mungkin karena keterbalikan dari karakter dari Ihsannya ini. Setelah menerima laporan akademis yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sekolah berasrama akhirnya. Nah, di sana dia sangat cepat tanggap dalam cepat tanggap, tapi seperti tenggelam dalam keadaan ketakutannya, kecemasannya, dan ada rasa depresi meskipun berteman dengan Rajan Damondaran, yaitu seorang anak laki-laki cacat yang fisiknya merupakan salah satu siswa terbaik di kelas. Ihsan sedih karena kehilangan orang tuanya memang, dan guru sekolah berasrama bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya, dan mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Nah, Ihsan ini berpikir untuk bunuh diri, memanjat pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dan menyelamatkannya. Kondisi Ihsan berubah ketika seorang guru seni baru, Ramshankar Nikum namanya gurunya, yaitu seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah Tulip untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan, yang bergabung dengan sekolah tersebut. Nah, gaya mengajar Nikum sangat berbeda dari pendahulunya yang tegas dan kasar, dan dia sangat cepat mengamati ketidakbahagiaannya dan partisipasi atas Ihsan di dalam kegiatan kelas. Dia meninjau karya Ihsan ini dan dapat menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan bahwa Ihsan ini terkena penyakit disleksia, yaitu suatu kondisi yang menekan kemampuan arsiteknya. Nah, pada suatu hari Nikum berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi orang tua Ihsan, di mana dia terkejut menemukan minat tersebut Ihsan dalam seni. Nah, setelah menemukan beberapa gambarnya, gurunya ini kesal. Dia bertanya pada Nadi Sore mengapa dia mengirim putranya ke sekolah berasrama dan menunjukkan buku catatan putranya kepada Maya untuk menganalisis perjuangannya. Dia seperti menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan yang parah dalam memahami huruf dan kata-kata. Karena disleksia ini, meskipun Nadi Sore menamakannya sebagai keterbelakangan gen mental, menolaknya sebagai alasan belaka untuk kemalasan. Nah, frustasi dengan penjelasannya dan kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan, Niku pergi. Nah, si guru ini pergi. Nah, akhirnya Nadi Sore ini akhirnya merasa bersalah atas penganiayaannya terhadap Ihsan dan mulai merasa bersalah pada Ihsan anaknya. Karena Nikum kembali dan kemudian mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkenal yang menderita disleksia.
Nah setelah itu dia menghibur Ihsan dengan mengatakan kepadanya bagaimana sih dia berjuang sebagai seorang anak juga dengan menghadapi masalah serupa. Nah akhirnya dicari kesamaannya, Nikum kemudian mengunjungi kepala sekolah dan mendapatkan izinnya untuk menjadi guru Ihsan. Nah dengan perawatan bertahap tentunya, dia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia. Nah, Ihsan ini segera mengembangkan minat dalam studinya dan akhirnya nilainya meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, menjelang akhir tahun ajaran, Nikum ini menyelenggarakan kontes senian craft yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa seperti itu, yang dinilai oleh seniman Lalita Lajmi. Nah, Ihsan ini dengan gaya kreatifnya yang mencolok dinyatakan sebagai pemenang dan Nikum gurunya yang melukis potret Ihsan dinyatakan sebagai runner up. Nah, kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap di sekolahnya. Nah, ketika orang tua Ihsan bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah mereka, tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang gurunya atau mereka lihat gurunya lakukan dan orang tua Ihsan lihat dalam dirinya. Diatasi dengan emosi, Nadiki Sore berterima kasih kepada gurunya yaitu Nikum. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan berlari menuju Nikum yang memberinya pelukan hangat dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Nah, di film ini mengandung pesan moral yang sangat-sangat kuat. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak, dan peran guru pun tidak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak di sekolah. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, impian yang berbeda-beda juga. Sebagai orang tua hendaknya mendukung anak agar anak dapat berkembang nih menurut bakat alami yang ada di dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tuanya. Karena setiap anak adalah spesial. Nah, demikian resum dari kisah dari film Tare Zaman Par